Bab 1191, Panen Berbuah. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Kalian 4 idiot, terima kasih atas hadiahnya. Ketika dia berbalik dan menghadapi serangan para pemimpin dari 4 kekuatan terbesar secara langsung, dan sebagian besar orang berpikir bahwa dia pasti akan menjadi orang mati, Duan Lingtian berbicara. Suaranya acuh tak acuh dan tidak mengandung emosi. Hadiah. Para pemimpin tercengang. Bahkan sebelum mereka bereaksi, mereka kemudian melihat 9 pedang Qi menembak keluar dari sosok ungu yang menghadapi serangan mereka dengan berani. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa itu adalah 9 pedang roh yang melayang-layang di sekitar pemimpin sekte-sekte Lingtian, Duan Lingtian. Namun, mereka tidak peduli. Itu usaha yang sia-sia. Tidak hanya mereka tidak peduli, mereka bahkan meremehkan serangan yang diluncurkan Duan Lingtian dari lubuk hati mereka. Dari kecepatan 9 pedang Qi, mereka secara kasar bisa memperkirakan kekuatan yang dikandungnya. 9 pedang Qi mungkin bisa menghentikan salah satu serangan mereka, tapi tidak mungkin menghentikan keempat serangan mereka secara bersamaan. Duan Lingtian segera menggunakan teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan. Teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan memiliki karakteristik unik yang membutuhkan waktu penyanggaan agar kecepatan pedang dapat ditingkatkan ke puncaknya ketika dikendalikan oleh energi spiritual. Itulah alasan mengapa para pemimpin dari 4 kekuatan terbesar memandang rendah teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan yang dia gunakan. Desir, desir, desir. 9 pedang Qi melonjak melintasi langit dan menguat beberapa saat kemudian. Itu seperti 9 salinan Duan Lingtian yang mencolok sama sekali. Kekuatannya langsung meningkat secara maksimal seolah-olah para dewa telah membantunya. Bagaimana mungkin? Saat itu, wajah para pemimpin 4 kekuatan terbesar berubah. 9 pedang Qi tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan tingkat percepatan menyentak mereka. Seketika, mereka menyadari bahwa mereka berempat hampir tidak dapat memblokirnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Qi pedang akan meningkat dan begitu dramatis juga. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Sialan, bagaimana Duan Lingtian ini bisa begitu kuat? Bukankah Wu Lei mengatakan bahwa Duan Lingtian hanya sedikit lebih kuat dari Grand Elder Zhou Clan yang baru saja menembus ke tahap martial monarch tingkat ke-9? Apakah ini lebih dari, sedikit lebih kuat dari Grand Elder Zhou Clan? Kami telah ditipu oleh Wu Lei. Pada saat itu, mereka berempat juga melihat fenomena langit dan bumi yang menyertai Duan Lingtian. Mereka bisa mendeteksi kekuatan 4 naga hitam kuno selain 9.000 naga bertanduk kuno. Bayangkan saja, kekuatan 4 naga hitam kuno di samping 9.000 naga bertanduk kuno. Bahkan anggota kuat terkuat mereka lebih lemah dari Duan Lingtian. Selain itu, mereka panik tentang keterampilan pedang cerdik yang dia tunjukkan saat ini. Seolah-olah para dewa membantunya dan mereka tidak berpikir bahwa mereka akan dapat memblokirnya. Lari. Secara bersamaan, pikiran yang sama muncul di benak mereka. Namun, mereka tidak memperlambat gerakan tangan mereka. Serangan ganas dan badai langsung menuju 9 pedang Qi yang bergerak cepat seolah-olah mereka tidak takut. Secara alami, itu tidak berarti bahwa mereka tidak takut pada Duan Lingtian. Mereka hanya tahu bahwa itu pasti akan menjadi bumerang jika mereka mundur dengan paksa. Bukan itu yang ingin mereka lihat, jadi mereka hanya bisa menggigit peluru. Mereka membuat keputusan dalam kesepakatan diam-diam. Ketika serangan mereka sendiri bertabrakan dengan serangan Duan Lingtian, mereka harus segera melarikan diri dengan menarik dukungan dari kekuatan mundur bahkan jika itu akan menyakiti mereka. Meskipun mereka mungkin tidak dapat melarikan diri, mereka hanya harus melakukannya. Jika mereka tidak lari, mereka pasti akan mati. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan, 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 ledakan. Tak lama setelah itu, ada ledakan suara keras ketika 9 pedang roh kelas kerajaan kuasi yang dikendalikan oleh Duan Lingtian melalui teknik kontrol pedang 9 kesengsaraan bertabrakan dengan serangan dari para pemimpin 4 kekuatan terbesar. Serangan seperti badai langsung hancur dan hancur saat mereka bertabrakan dengan 9 pedang Qi yang diubah oleh pedang roh kuasa Royal Great. Uff. Semua pemimpin terluka pada saat yang sama. Mereka bahkan memuntahkan seteguk darah merah tua, tetapi mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka melarikan diri ke segala arah. Namun, apakah mereka bisa melarikan diri? Saat semua orang termasuk pemimpin sekte bela diri sejati,
Wu Lai dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. 9 pedang Qi melonjak setelah menghancurkan 4 serangan seperti badai. Pada saat berikutnya, semua orang melihat 9 pedang 5 warna Qi langsung berubah menjadi hampir 105 warna naga surgawi. Lebih tepatnya, ada 81 naga surgawi. Setiap Qi pedang diubah menjadi 9 naga surgawi. Kilatan cahaya 9 naga. Kemudian, mata Duan Lingtian menjadi dingin, dan 162 kilatan yang sangat menyilaukan langsung keluar dari mata 81 naga surgawi. Kecepatan kilatan yang menyilaukan mata ini begitu cepat sehingga bahkan seniman bela diri tingkat ke-7 dan ke-8 Raja Bela Diri yang hadir merasa sulit untuk dilacak. Desir, 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 desir. Secara bersamaan, peluit tajam dan pendek terdengar oleh semua orang yang hadir. Suara-suara itu hanya berlangsung selama beberapa detik. Setelah itu, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tubuh dari 4 pemimpin pasukan kelas 1 yang melarikan diri ke arah yang berbeda membeku di udara. Panah berdarah terus menyembur keluar dari tubuh mereka dan darah berceceran di langit seolah-olah mawar merah genit bermekaran satu demi satu. Tanpa kecuali, tubuh para pemimpin dari 4 pasukan terbesar ditinggalkan dengan puluhan luka berdarah, dan mereka sangat banyak mati. Pada saat yang sama, sosok ungu yang berdiri dengan bangga di udara di kejauhan menghilang ke udara tipis di bawah pengawasan semua orang. Ketika dia muncul kembali, dia kembali di depan anggota Sekte Lingtian. Di tangannya, ada 5 cincin tata ruang dan setumpuk fragmen kedalaman yang dia simpan ke dalam cincin tata ruangnya tak lama kemudian. Pada saat itu, kata-kata Duan Lingtian bergema di benak semua orang yang hadir, 4 idiot, terima kasih atas hadiahnya. Sekarang, mereka menyadari hadiah yang dimaksud Duan Lingtian adalah cincin tata ruang dan fragmen kedalaman yang ditinggalkan oleh para pemimpin dari 4 kekuatan terbesar setelah mereka meninggal. Adegan itu sangat sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada orang yang sama. Itu adalah orang yang mengenakan jubah ungu yang sekarang tampak tak terkalahkan di mata mereka seolah-olah dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Tidak, tidak mungkin, tidak mungkin. Di kejauhan, pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Sejati, Wu Lai, adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pemuda berpakaian ungu di depannya seolah-olah dia enggan untuk percaya bahwa apa yang baru saja dia lihat adalah benar. Wu Lai, bukankah kamu mengatakan kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Grand Elder Zhou Clan? Wu Lai, kekuatannya jelas jauh lebih kuat daripada Grand Elder Clan Zhou. Mengapa Anda mengatakan itu? Hanya sedikit lebih kuat. Anda menyebabkan kematian pemimpin sekte dari Sekte 1000 Kaki saya. Wu Lai, kembalikan nyawa pemimpin sekteku. Secara bersamaan, selain Wu Lai dan lelaki tua di belakangnya, 4 orang lain di sekitarnya memelototinya dengan marah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. Seketika, Wu Lai berubah menjadi hijau. Dia baru saja mendengar bahwa Duan Lingtian dapat membunuh Grand Elder Zhou Clan yang baru saja menembus ke tahap martial monark tingkat ke-9. Dia tidak jelas tentang kekuatan sebenarnya Duan Lingtian. Namun, menurut spekulasinya di masa lalu, Duan Lingtian tidak sekuat itu. Dia seharusnya hanya sedikit lebih kuat dari Grand Elder Zhou Clan. Alasan spekulasi itu adalah bahwa jika Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada Grand Elder Zhou Clan, dia tidak akan menyerah pada Sekte Lingtian yang diubah namanya dari Sekte Yin Yang. Sekarang, dia tahu dia salah besar. Dengan kekuatan Duan Lingtian, dia bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik teratas dari pasukan kelas 1 tingkat menengah atas di area tengah tanah dalam. Sekarang, dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya, kamu adalah pembangkit tenaga listrik yang kuat. Apa yang kamu lakukan mendominasi lingkar luar tanah dalam? Bukankah itu menggertak? Sejak saat itu, Wu Lai menyerah pada ide untuk membalaskan dendam kedua putranya karena dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Dibunuh oleh pihak lain semudah menyembelih ayam atau memotong rumput. Ledakan. Sebuah ledakan keras bergema dan seorang lelaki tua tidak jauh dari Wu Lai dengan cepat menyerangnya. Serangan marah langsung menuju Wu Lai. Huff. Saat dia mendengus, lelaki tua itu, yang mengikuti di belakang Wu Lai seperti bayangan, membantunya memblokir serangan sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Wu Lai berubah drastis saat dia menatap marah pada pria tua yang menyerangnya. Karena kita sedang sekarat hari ini, aku ingin membunuhmu untuk menghibur jiwa pemimpin sekte sebelum aku mati. Orang tua itu berteriak,
lalu dia menyerang Wulai sekali lagi tetapi orang tua di belakang Wulai membelanya lagi. Mereka bertarung satu sama lain, dan mereka berimbang. Itu adalah pertarungan jarak dekat. Alasan sekte kita menghadapi krisis seperti itu hari ini adalah semua kesalahan Wulai, ayo bunuh dia. Segera, orang-orang dari 3 pasukan kelas 1 lainnya juga menyerang Wulai dengan marah. Menurut pendapat mereka, jika bukan karena Wulai yang secara pribadi pergi ke sekte mereka dan membujuk mereka untuk datang, mereka tidak akan berada di sana, dan mereka tidak harus menghadapi situasi hidup dan mati yang begitu mengerikan. Mereka pikir mereka akan mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke sekte Lingtian. Siapa yang tahu bahwa mereka tidak hanya tidak mendapat manfaat darinya, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Mereka semakin marah semakin mereka memikirkannya. Akhirnya, mereka menyalahkan semua ini pada Wulai yang telah memulainya. Ledakan, 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 ledakan. Semburan ledakan bergema di udara. 3 pembangkit tenaga listrik dari kekuatan kelas 1 menyerang Wulai pada saat yang sama. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, dan mereka dengan sedih melukai Wulai dalam sekejap. Salah satu dari mereka bisa menandingi Wulai, jadi tidak sulit untuk membunuhnya jika mereka bertiga bekerja sama. Dalam sekejap mata, Wulai dihabisi nyawanya. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian hanya berdiri di samping dan menonton. Dari mulut orang di depannya, Duan Lingtian mengetahui bahwa semua yang terjadi hari ini adalah karena Wulai, pemimpin sekte dari sekte bela diri sejati. Wulai lah yang telah mengumpulkan pembangkit tenaga listrik ini dari kekuatan kelas 1 untuk datang ke sekte Lingtian untuk menghancurkannya. Tidak sulit menebak alasannya. Wulai tahu dia tidak bisa membalaskan dendam kedua putranya sendirian, jadi dia menyeret pasukan kelas 1 lainnya bersamanya. Wulai sebenarnya cukup pintar, dia tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan. Duan Lingtian sepertinya mengingat sesuatu dan berpikir sendiri secara diam-diam. Bab 1192, Boneka Kuat. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Wulai tidak akan mampu meyakinkan beberapa kekuatan kelas 1 untuk bergabung melawan sekte Lingtian jika Duan Lingtian tidak membujuk beberapa pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 untuk bergabung dengan sekte Lingtian. Duan Lingtian sangat jelas tentang itu. Sekarang Wulai sudah mati, dia mengumpulkan cincin tata ruang dan fragmen kedalaman Wulai dari mayatnya. Kemudian, siluet Duan Lingtian melintas dan menghilang ke udara tipis setelah mengumpulkan cincin tata ruang dan fragmen kedalaman. Perbesar, perbesar, perbesar. Hanya dalam hitungan detik, beberapa tangisan berumur pendek memenuhi udara. Hal berikutnya yang diperhatikan oleh para tetua dan murid sekte Lingtian adalah bahwa 5 orang lainnya selain pemimpin sekte dari sekte bela diri sejati, Wulai, yang sudah mati, telah terbunuh. Pada saat yang sama, siluet ungu muncul kembali dan memasuki garis pandang mereka. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk pulih dari keterkejutan mereka. Pemimpin sekte mereka sangat kuat. Bukan hasil yang buruk, gumam Duan Lingtian sambil melihat tumpukan cincin tata ruang dan fragmen kedalaman di tangannya. Pemimpin sekte sangat kuat. Pada saat itu, para tetua dan murid sekte Lingtian sadar dan melongo menatap Duan Lingtian dengan kagum dan hormat. Meskipun mereka sudah tahu bahwa pemimpin sekte mereka saat ini perkasa, mereka memiliki kesalahpahaman bahwa Duan Lingtian hanya sedikit lebih kuat dari master puncak asli dari Yang Pik, Yang Hong. Insiden hari ini benar-benar mengubah pendapat mereka tentang pemimpin sekte mereka. Sulit dipercaya, pemimpin sekte mereka saat ini baru saja membunuh 4 pembangkit tenaga tingkat ke-9 Martial Monarch Stage bahkan setelah mereka bergandengan tangan. Salah satu dari 4 pembangkit tenaga Martial Monarch Stage tingkat ke-9 bisa dengan mudah membunuh Yang Hong, Pik Master asli dari Yang Pik dari sekte Yin Yang. Sebaliknya, mereka berempat dibunuh oleh Duan Lingtian, pemimpin sekte dari sekte Lingtian, dalam sekejap mata. Banyak orang berbisik di antara mereka sendiri, selama pemimpin sekte kita ada, sekte Lingtian akan dapat mempertahankan posisi kita di antara pasukan kelas 1 tingkat menengah. Ada banyak kekuatan kelas 1 di tanah dalam benua awan. Namun, kekuatan mereka sangat berbeda satu sama lain. Misalnya, mantan sekte Yin yang bersama dengan sekte bela diri sejati dan klan Zhou dianggap sebagai kekuatan tingkat pertama yang lebih rendah di tanah dalam. Mereka berada di peringkat terbawah. 4 orang yang baru saja dibunuh Duan Lingtian adalah pemimpin dari 4 pasukan tingkat menengah bawah.
Mereka jauh lebih unggul dalam kekuatan jika dibandingkan dengan kekuatan tingkat pertama yang lebih rendah. Saya setuju, saya percaya bahwa dengan kekuatan pemimpin sekte kami, dia bahkan dapat menghadapi kekuatan besar dari kekuatan kelas menengah tingkat pertama. Orang lain menambahkan, banyak orang dengan cepat setuju dengannya. Pemimpin sekte kami seorang diri membunuh para pemimpin dari 6 kekuatan tingkat pertama terbesar dan pembangkit tenaga listrik tahap marsial monark tingkat ke-8 yang mereka bawa bersama mereka. Jantungku masih berdebar hanya memikirkan adegan itu. Banyak tetua dan murid Ling Tian sekte membahas pertempuran baru-baru ini dengan penuh semangat. Pada saat itu, mereka bangga dengan identitas mereka sebagai tetua dan murid sekte Ling Tian. Tuan, Anda telah meningkat pesat. Penjahat emas tersenyum kecut pada Duan Ling Tian. Dia mengingat pertempurannya melawan Duan Ling Tian saat pertama kali mereka bertemu. Meskipun Duan Ling Tian menang, kemenangan itu hanya dengan selisih kecil. Namun, Duan Ling Tian saat ini telah melampaui dia dengan pesat. Tuan muda, mata Xiong Quan berkilauan, dan dia tampak sangat bersemangat setelah menyaksikan kekuatan Duan Ling Tian. Feng Tianwu berdiri di samping dengan wajah poker. Namun, ketika tatapannya jatuh pada Duan Ling Tian, itu menjadi hangat dan lembut. Keterlaluan, itu tidak normal. Zhang San bergumam sambil menilai Duan Ling Tian seolah-olah itu adalah pertemuan pertama mereka. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa pemimpin sekte dari sekte Ling Tian bukan hanya seorang ahli senjata dan alkemis yang sangat berbakat, tetapi dia juga seorang seniman bela diri yang hebat. Rumor mengatakan bahwa pemimpin sekte juga seorang master prasasti. Zhang San menjadi terdiam setelah itu. Dia merasa bahwa semua tahun hidupnya telah sia-sia. Kelompok pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis kelas 1 sama bingungnya dengan Zhang San. Mereka telah bergabung dengan sekte Ling Tian setelah Zhang San melakukannya. Saat itu, mereka semua dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan, tetapi setelah menyaksikan teknik pembuatan senjata dan pemurnian obat Duan Ling Tian, mereka semua merasa rendah hati. Mereka menemukan bahwa teknik pembuatan senjata dan pemurnian obat mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Duan Ling Tian. Mereka mendengar desas-desus bahwa pemimpin sekte dari sekte Ling Tian sangat kuat karena dia mampu membunuh Peak Master Yang Hong dari Yang Peak dari sekte Yin yang hanya dalam sekejap. Namun, sebagian besar dari mereka tidak benar-benar memahami seberapa kuat Duan Ling Tian. Hari ini, melalui kekuatannya, pemimpin sekte mereka, Duan Ling Tian, telah mengukir kesan itu ke dalam hati dan pikiran mereka. Mereka tercengang setelah melihat betapa kuatnya dia. Sekelompok pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis kelas 1 berbisik di antara mereka sendiri dan meratap. Pemimpin sekte kita pasti anak kesayangan surga. Selain dicapai dalam penyempurnaan senjata Dao, penyempurnaan obat Dao, dan prasasti Dao, dia juga memiliki kekuatan yang sangat besar dalam marsial Dao. Kekuatan 4 naga hitam kuno di samping 9.000 naga bertanduk kuno, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan di tepi luar tanah dalam dengan kekuatan seperti itu. Duan Ling Tian tetap tenang ketika dia menghadapi semua tatapan hormat dan kekaguman mereka. Waktunya bubar. Duan Ling Tian menghilang ke udara tipis di depan para murid dan tetua sekte Ling Tian segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Hanya segelintir orang yang berada di atas pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 Martial Monarch Stage yang melihat siluetnya pergi. Adegan menjadi lebih hidup setelah Duan Ling Tian pergi. Setelah kejadian hari ini, nama sekte Ling Tian sekali lagi akan dikenal di wilayah selatan terluar tanah dalam. Tidak ada yang meragukan itu. Berita itu memang menyebar dengan sangat cepat berkat para murid sekte Ling Tian. Banyak orang tercengang ketika mereka mendengarnya. Sekte Ling Tian menjadi terkenal lagi. Sekte yang diganti namanya dari sekte Yin yang memiliki nama yang dihormati di dekat dan jauh. Di antara mereka, sebagai pemimpin sekte dari sekte Ling Tian, Duan Ling Tian bahkan lebih dikenal. Dia dipandang sebagai pangeran tampan oleh banyak seniman bela diri wanita dan diidolakan oleh banyak generasi muda. Tiba-tiba, semua orang di wilayah selatan luar tanah dalam dari 3 tahun hingga 100 tahun tahu tentang Duan Ling Tian. Duan Ling Tian menjadi orang terkenal, dan gebrakan sekte Ling Tian mengalahkan semua kekuatan kelas 1 lainnya di wilayah tersebut. Secara alami, itu juga karena fakta bahwa wilayah selatan terluar dari tanah dalam hanya memiliki kekuatan kelas 1 tingkat rendah dan menengah. Kekuatan tingkat pertama yang lebih tinggi terletak di area dalam dan wilayah inti tanah dalam. Di sekte Ling Tian di puncak Ling Tian, ledakan, 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 ledakan,
Gelombang suara keras bergemuruh seperti ranjau yang meledak terdengar bergema dari puncak Lingtian Peak. Saat ini, dua siluet sedang bertarung di puncak Lingtian Peak. Salah satunya berwarna ungu, dan yang lainnya perunggu. Kedua siluet itu sangat cepat, dan mereka berada jauh di dalam pertempuran dalam sekejap mata. Kilatan, tiba-tiba, siluet ungu menghunus pedangnya. Pada saat yang sama, dalam kekosongan di atasnya, fenomena langit dan bumi membuat perubahan yang menghancurkan bumi dan berubah menjadi siluet 4 naga hitam kuno dan 9.000 naga bertanduk kuno. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, siluet perunggu itu tidak terpengaruh bahkan ketika dia menghadapi lawannya yang menggunakan pedang. Dia mengayunkan sepasang tinjunya yang seperti palu dan tampaknya menghancurkan ruang di sekitar mereka. Teknik kontrol pedang 9 naga. 9 naga Radiant Flash. 9 pedang yang mengelilingi siluet ungu langsung melesat ke arah siluet perunggu secepat kilat sementara siluet ungu meluncur mundur. 9 pedang ki berlari melintasi kehampaan dan berubah menjadi 81 naga surgawi 5 warna. 81 naga surgawi memancarkan cahaya yang sangat bersinar dari mata mereka segera setelah mereka muncul. Perbesar, 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 perbesar. Sebanyak 162 garis yang sangat terang melesat menuju siluet perunggu dengan maksud untuk melubangi 162 lubang di tubuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat yang sama, lapisan energi merah muncul di permukaan tubuh siluet perunggu seperti api yang menyala. Siluet perunggu melonjak menuju 162 garis menyilaukan yang datang dengan tinjunya yang seperti palu. Dalam kekosongan di atasnya, perubahan signifikan terjadi pada fenomena langit dan bumi. Garis besar 5 naga hitam kuno dan 1000 naga bertanduk kuno bergemuruh menuju siluet ungu dengan momentum besar bersama dengan tinjunya seolah-olah itu adalah awan badai. Dentang, 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 dentang. Siluet perunggu melenturkan kedua tinjunya dan energi 4 warna menyembur keluar dari kedua tinjunya untuk membentuk penghalang pertahanan di depannya. Penghalang berhasil memblokir 162 garis cahaya yang masuk. Meskipun dia berhasil memblokir 162 kilatan cahaya yang masuk, dia terpaksa mundur beberapa langkah akibat gempa susulannya. Kekuatan pertahanan 5 naga hitam kuno dan 1000 naga bertanduk kuno hampir tidak lebih kuat daripada kekuatan ofensif 4 naga hitam kuno dan 9.000 naga bertanduk kuno. Siluet ungu berhenti pada saat itu dan meletakkan pedang di tangannya. Siluet perunggu setinggi 3 meter juga berdiri di sana tak bergerak setelah siluet ungu menyimpan pedangnya. Energi 4 warna yang berdenyut di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Jika ada orang lain yang ada di sana, dia pasti akan terkejut karena siluet perunggu itu bukan manusia, itu adalah boneka perunggu halus. Dari fitur yang mendetail dan indah pada boneka itu, orang dapat melihat upaya dan dedikasi pembuatnya. Pada saat itu, siluet ungu mendekati boneka itu dan berseru, kekuatan yang diberikan sepenuhnya dari 5 naga hitam kuno di samping 1000 naga bertanduk kuno, itu tidak dapat ditingkatkan lebih jauh untuk saat ini. Bab 1193, disebut Palu. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Pemilik sosok ungu itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak 6 kekuatan besar itu datang ke Sekte Lingtian. Dalam sekitar 1 bulan ini, Duan Lingtian telah berhasil membuat boneka yang tersisa. Tidak hanya itu, tetapi dia juga berhasil mengelompokkan boneka-boneka itu bersama-sama dan sepenuhnya menggabungkan energi asal yang memanjang dari batu asal mereka ke dalam tubuh mereka dengan bantuan formasi prasasti yang dia ekstrak dari harta rahasia Kaisar Bela Diri. Karena batu asal di dalam kelompok boneka semuanya adalah kelas tertinggi, energi asal yang dilepaskan oleh batu asal dari dalam boneka gabungan, yang dibuat dari kelompok boneka ini, dapat meniru seniman bela diri tahap Raja Bela Diri tingkat ke-7. Setelah dilepaskan, itu akan setara dengan kekuatan 1 naga hitam kuno. Dan ini karena aku telah mengeluarkan semua batu asal kelas tertinggi yang mungkin aku bisa, jika tidak, energi asal yang keluar dari boneka tidak akan sekuat ini. Ketika Duan Lingtian membuat kelompok boneka miniatur, dia tidak hanya menggunakan semua stok batu asal kelas tertinggi di Sekte Lingtian, tetapi dia juga menggunakan semua batu asal kelas tertinggi di cincin tata ruang, ditinggalkan oleh 12 pembangkit tenaga listrik dari 6 kekuatan besar. Tidak ada lagi batu asal kelas tertinggi di tangannya. Betapa beruntungnya kamu. Beruntung kamu tidak mengecewakanku.
Berdiri di depan boneka tembaga itu, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Namun, jika saya ingin meningkatkan kekuatan Anda lebih banyak lagi, saya perlu mendapatkan batu asal kelas yang lebih tinggi. Atau mungkin, saya harus menunggu energi untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Alasan dia berkata begitu adalah karena energi spiritualnya saat ini hanya bisa menyematkan 4 potong fragmen kedalaman ke dalam boneka. Dia tidak bisa memasukkan potongan kelima sama sekali. Oleh karena itu, kekuatan yang ditunjukkan oleh boneka tembaga sekarang terbatas. Saat ini, boneka tembaga yang berdiri di depan Duan Lingtian memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Bela Diri tingkat ke-7 ketika semua energinya dilepaskan sepenuhnya. Itu setara dengan kekuatan naga hitam kuno. Selain itu, ketika mereka dikelompokkan bersama, Duan Lingtian membuat beberapa boneka kecil yang akan membentuk kepalan tangan untuk menjadi pedang roh kelas 1. Ketika membuat serangan, kedua tinjunya akan memiliki kekuatan lebih dari 9.000 naga bertanduk kuno. Di antara 4 bagian fragmen kedalaman, yang terkuat adalah fragmen kedalaman tingkat ke-8. Ketika mereka semua ditambahkan bersama-sama, kekuatan yang ditunjukkan akan setara dengan 3 naga hitam kuno ditambah 2.000 naga bertanduk kuno tambahan. Untuk alasan ini, ketika semua kekuatannya dilepaskan, itu akan setara dengan kekuatan 5 naga hitam kuno ditambah 1.000 di atas naga bertanduk kuno. Ini akan menjadi 2.000 naga bertanduk kuno yang lebih kuat daripada ketika Duan Lingtian melepaskan semua kekuatannya. Namun, kelemahan terbesarnya adalah ia tidak tahu keterampilan bela diri apapun dan hanya bisa menggunakan kekuatan kasar. Untuk alasan ini, meskipun kekuatannya adalah 2.000 naga bertanduk kuno lebih kuat dari Duan Lingtian, itu masih dipaksa untuk mundur setelah memblokir serangan pedang yang dilemparkan Duan Lingtian. Tentu saja, jika mereka terus bertarung, Duan Lingtian tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Tidak peduli seberapa terampil teknik pedangnya, kesenjangan kekuatan dari 2.000 naga bertanduk kuno terlalu sulit untuk diatasi. Melihat boneka di depannya, Duan Lingtian bergumam, selama energi spiritual saya dapat ditingkatkan, saya kemudian dapat menggabungkan fragmen kedalaman kelima ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, kekuatannya akan terus meningkat, dan jika ada sejumlah besar batu asal kelas tertinggi, itu bisa meningkatkan kekuatannya juga. Namun, secara keseluruhan, dia cukup senang dengan kekuatan yang dimiliki boneka itu. Jika itu benar-benar habis, bahkan dia tidak akan cocok dengan boneka itu. Adapun orang lain di Sekte Lingtian, apakah ada kebutuhan untuk membicarakannya? Duan Lingtian. Tiba-tiba, suara yang familiar memasuki telinga Duan Lingtian. Dalam contoh berikutnya, dia melihat sesosok sedang menaiki puncak seperti sambaran petir. Dia membelah langit seperti pisau tajam. Saat berikutnya, orang itu berhenti tidak jauh dari Duan Lingtian dan mengungkapkan identitas aslinya. Itu tidak lain adalah teman lamanya dari terakhir kali, Chen Shaoshuai, yang datang ke Sekte Lingtian beberapa waktu lalu. Chen Shaoshuai adalah salah satu dari 5 tuan muda yang hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure. Tepatnya, dia adalah tuan muda pedang. Saat secercah cahaya melintas di mata Duan Lingtian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kapan Anda keluar dari kultivasi tertutup Anda? Sejauh yang dia tahu, setelah Chen Shaoshuai datang ke Sekte Lingtian, dia tidak pernah pergi dan bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan kultivasi pintu tertutup sampai dia membuat terobosan saat dia mulai-mulai berkultivasi dengan susah payah. Saya baru saja keluar hari ini, jawab Chen Shaoshuai. Pada saat yang sama, dia menggerutu, Duan Lingtian, kamu benar-benar pelit. Setelah mendengar kata-kata Chen Shaoshuai, Duan Lingtian langsung merasa bingung. Dengan wajah bingung, dia bertanya, pelit. Apa maksudmu? Saya mendengar bahwa Anda memusnahkan 12 pembangkit tenaga listrik dari 6 kekuatan kelas 1 yang hebat bulan lalu, tetapi Anda tidak memerintahkan siapapun untuk datang dan meminta saya untuk menonton pertarungan. Bukankah Anda pelit? Chen Shaoshuai menggerutu. Dan di sini saya pikir apa yang terjadi di tempat pertama. Duan Lingtian tertegun terlebih dahulu sebelum dia menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum. Saat itu, ketika saya mendengar bahwa seseorang telah datang ke Sekte Lingtian kami untuk membunuh, saya langsung diliputi oleh api kemarahan, dan semua yang ada dalam pikiran saya adalah untuk membalas murid Sekte Lingtian saya. Apakah Anda pikir saya akan bahkan memiliki pikiran kosong seperti itu selama waktu itu? Ketika Duan Lingtian mencapai akhir kalimatnya, dia memutar matanya ke arah Chen Shaoshuai dengan terdiam. Tentu saja,
Hanya di depan Chen Shaoxuai, teman lamanya di masa lalu, dia bisa begitu santai dan kembali ke dirinya yang semula tanpa perlu berpura-pura. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Chen Shaoxuai sama sekali tidak membalasnya. Segera, dia tidak lagi bergantung pada masalah ini saat pandangannya beralih ke boneka tembaga di samping Duan Lingtian. Penasaran, dia bertanya, Duan Lingtian, apakah kamu membuat boneka ini? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Kapan kamu membuatnya? Aku tidak ingat pernah melihat orang besar ini sama sekali ketika aku pertama kali datang ke sini. Chen Shaoxuai terkejut. Baru-baru ini, jawab Duan Lingtian. Chen Shaoxuai menganggukkan kepalanya menyadari sebelum dia bertanya lagi, mengapa kamu membuat ini? Boneka ini hanya dapat memiliki kekuatan yang paling banyak setara dengan seniman bela diri tahap transformasi Void. Bukan hanya itu, tetapi juga tidak patuh, perintah dan tidak bisa dikendalikan sama sekali. Itu sangat tidak berguna. Chen Shaoxuai tahu sedikit tentang boneka. Bahkan jika itu adalah boneka yang dikatalisasi oleh batu asal kelas tertinggi, itu hanya bisa meniru seniman bela diri tahap transformasi Void tingkat ke-7, dan bahkan tidak bisa menahan pukulan dari raja bela diri seperti dia. Hampir tidak berguna. Kata-kata Chen Shaoxuai membuat Duan Lingtian tertawa kecil sebelum dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin menguji kekuatannya? Kamu ingin aku menguji kekuatannya? Apakah kamu serius? Chen Shaoxuai memandang Duan Lingtian seperti sedang melihat hantu. Aku akan bisa menghancurkan boneka tak berguna ini hanya dengan serangan biasa tanpa menggunakan senjata roh apapun. Cobalah kalau begitu. Senyum Duan Lingtian tetap terpampang di wajahnya. Kamu yakin ingin aku mencobanya? Jika aku benar-benar mencobanya, jangan salahkan aku ketika aku secara tidak sengaja menghancurkannya menjadi tumpukan puing, oke? Chen Shaoxuai bertanya lagi. Pada akhirnya, seperti sebelumnya, dia masih memandang rendah boneka tembaga di sisi Duan Lingtian dari lubuk hatinya dengan penghinaan dan penghinaan total. Jika kamu bisa menghancurkannya menjadi tumpukan puing, aku akan memberimu pedang roh kelas 1 yang dapat memberikan peningkatan kekuatan 90%, Duan Lingtian menawarkan. Apakah kamu nyata? Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, mata Chen Shaoxuai sudah cerah. Menatap lekat-lekat pada Duan Lingtian, napasnya menjadi cepat saat dadanya naik turun seperti kembung, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Meskipun dia belum tahu bahwa Duan Lingtian adalah pengrajin senjata kelas 1, dia sudah mendengar bahwa dia bisa menghubungi master senjata master kelas 1 yang luar biasa. Dikatakan bahwa pengrajin senjata kelas 1 bisa membuat senjata roh kelas 1 yang bisa memberikan dorongan 90%. Ketika dia baru saja mendengar tentang ini, dia langsung tergoda. Senjata roh di tangannya hanyalah pedang roh kelas 2. Jika itu bisa ditingkatkan menjadi pedang roh kelas 1 yang bisa memberikan dorongan 90%, itu akan seperti mengubah bidak unggas di senjata besar karena dia mampu meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Saat ini, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia berpikir bahwa yang terakhir bermaksud untuk memberikan pedang roh kelas 1 kepadanya. Lagi pula, dalam pikirannya, boneka ini tidak akan mampu menahan pukulan di depan seorang seniman bela diri di levelnya. Kapan aku pernah menipumu sebelumnya? Duan Lingtian meremut pada Chen Shaoxuai sebelum mundur dan terbang mundur. Dari jauh, dia memberitahu Chen Shaoxuai, hai. Gerakan hammer terlebih dahulu, jangan sampai kamu mengatakan hammer menggertakmu. Palu. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Chen Shaoxuai tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Duan Lingtian melihat boneka yang tingginya 3 meter dan berkata, ini boneka itu. Hammer adalah nama yang dia baptis untuk boneka ini. Itu hanya boneka yang akan hancur pada pukulan pertama, dan kamu benar-benar memberinya nama. Chen Shaoxuai sedikit terperangah. Sekali lagi, dia memandang Duan Lingtian untuk menegaskan kembali, Duan Lingtian, apakah kamu yakin aku bisa menghancurkannya menjadi tumpukan puing? Ayolah. Sejak kapan kamu menjadi sangat cerewet seperti wanita? Jika kamu benar-benar bisa menghancurkannya menjadi tumpukan puing. Bukan hanya itu, tapi aku akan memberimu pedang roh kelas 1 yang bisa memberikan dorongan kekuatan sebesar 90%. Selanjutnya, saya akan memberi Anda 2 botol pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang memiliki kemurnian 90% ke atas juga. Duan Lingtian mengerutkan kening dan membentak, sedikit kesal. Kau sendiri yang mengatakannya. Oke. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, Chen Shaoxuai tidak bisa lagi menahan godaan. Dengan kilatan tubuhnya,
dia mulai bergerak. Desir. Dalam bidang penglihatan Duan Lingtian, seluruh orang Chen Shaoxuai tampaknya telah berubah menjadi pedang tajam saat ia melayang di langit. Targetnya adalah boneka tembaga yang tingginya 3 meter dan juga dikenal sebagai hammer. Tanpa senjata roh, ketika Duan Lingtian melihat Chen Shaoxuai mengangkat tangannya untuk memperkuat Origin Energy, Profundity, dan konsep menjadi pedang sebelum menyerang hammer dengan kecepatan secepat kilat, dia tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak percaya bahwa Chen Shaoxuai sebenarnya angkuh ini. Desir. Pedang di tangan Chen Shaoxuai dihunus dengan bebas dan diarahkan ke hammer. Detik berikutnya, itu sudah tiba tepat di depan hammer. Dengan kecepatan guntur dan kilat, Duan Lingtian memberi perintah kepada hammer, pertahanan. Pada saat itu, Origin energi dari tubuh hammer meroket saat 4 profundities tingkat tinggi mengikutinya seperti bayangan. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah membentuk perisai cahaya 4 warna di sekitar tubuhnya. Bam! Tepat pada saat ini, pedang di tangan Chen Shaoxuai juga telah mendarat di perisai cahaya tepat waktu dan berdentang keras. Namun, tidak ada sedikit pun riak pada perisai cahaya sama sekali. Itu masih tetap stabil seperti gunung seperti serangan pedang yang menggelegar dari Chen Shaoxuai bukanlah apa-apa. Desir. Tanpa hasil dari pukulan pertamanya, wajah Chen Shaoxuai langsung menjadi gelap. Dengan mengangkat tangannya, pedang roh kelas 2 muncul, dan dia melakukan serangan lagi. Bayangan pedang menyerang dengan mudah dan menghantam perisai cahaya di hammer. Bang! Ledakan keras lainnya bergema, tetapi perisai cahaya masih tidak bergerak sama sekali. Kali ini, Chen Shaoxuai mulai menyadari ada yang tidak beres. Saat ini, saatnya hammer untuk bergerak sebagai gantinya. Pada saat yang sama, sebuah suara yang familiar bergema di telinga Chen Shaoxuai, menyebabkan kengerian segera menyingsingnya. Bab 1194, mengunjungi Sekte Bela Diri Sejati. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Saat itu, yang dirasakan Chen Shaoxuai hanyalah tekanan dari badai yang menerjang ke arahnya. Itu sangat menekannya sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, kekuatan raksasa menekan tubuhnya seperti palu raksasa di dadanya dan mengirimnya terbang mundur. Muntah. Seperti anak panah yang ditembakkan dari busurnya, Chen Shaoxuai dikirim terbang dengan cara yang menyedihkan. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Apa-apaan monster ini? Chen Shaoxuai akhirnya berhenti. Alih-alih mengobati lukanya terlebih dahulu setelah dia sadar kembali, dia menatap sosok raksasa dari jauh seperti orang idiot. Dia dikirim terbang oleh benda itu sebelumnya. Ledakan. Pada saat ini, suara yang menembus langit menyapu ke arah Chen Shaoxuai dan membuatnya sadar kembali. Dia mengangkat tangannya menangkap benda yang Duan Lingtian lemparkan padanya. Pil pemulihan kehidupan kelas 1. Dia melihat pil yang sudah dikenalnya ketika dia membuka telapak tangannya. Mata Chen Shaoxuai menjadi cerah, dan dia menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, warna kembali ke wajahnya yang pucat. Sungguh khasiat obat yang kuat. Chen Shaoxuai memelototi Duan Lingtian. Duan Lingtian, pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang baru saja Anda berikan kepada saya memiliki lebih dari 90% kemurnian. Meskipun luka-lukanya tidak berat, tetap saja dia terkejut bahwa dia pulih hanya dalam sekejap mata. Pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang biasa kemungkinan besar tidak akan dapat melakukan itu. Itulah mengapa dia menanyakan pertanyaan itu kepada Duan Lingtian. Tidak buruk. Duan Lingtian mengangguk sebelum tersenyum. Tapi sepertinya kamu tidak memiliki nasib sama sekali dengan 2 botol pil pemulihan kehidupan kelas 1. Sebelumnya, Duan Lingtian telah memberikan kata-katanya bahwa selama Chen Shaoxuai bisa menghancurkan boneka, palu, menjadi puing-puing, dia akan memberinya pedang roh kelas 1 yang bisa memberikan dorongan 90% dan 2 botol kehidupan kelas 1. Pil pemulihan yang memiliki kemurnian lebih dari 90%. Saat Chen Shaoxuai mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia terdiam. Sementara dia terdiam, dia melihat boneka raksasa setinggi 3 meter di kejauhan lagi. Duan Lingtian, monster boneka apa yang kamu buat ini? Mengapa begitu kuat? Boneka yang diberi nama Hammer oleh Duan Lingtian ini telah memblokir serangan penuh dari Origin Energy dan Profundity miliknya. Pada saat itu, dia tahu bahwa kekuatan boneka itu jauh melebihi kekuatannya. Akibatnya, dia dikirim terbang oleh boneka itu, tidak berdaya untuk menyerang balik, bahkan sebelum dia bisa mendapatkan kembali akal sehatnya.
Apalagi boneka itu juga sedikit menahan kekuatannya saat menyerangnya. Kalau tidak, dia akan mati. Dia bisa dengan jelas merasakan semua ini ketika pukulan boneka itu mendarat padanya. Bukankah kamu mengatakan kamu akan mengubahnya menjadi puing-puing? Sekarang setelah lukamu sembuh, apakah kamu ingin mencobanya lagi? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Chen Shaoxuai dengan mengejek. Cobalah sendiri. Chen Shaoxuai memutar matanya ke arah Duan Lingtian dengan gelisah. Sebelumnya, dia tidak tahu kekuatan boneka itu sehingga masih bisa diterima. Namun, mengapa dia mencari masalah sekarang karena dia tahu kekuatan boneka itu? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia terkekeh. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan cincin tata ruang ke Chen Shaoxuai. Untuk kamu, apa ini? Chen Shaoxuai bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya setelah dia mengambil cincin tata ruang. Mengapa kamu tidak melihat dan mencari tahu sendiri? Duan Lingtian bertanya, setelah Chen Shaoxuai melakukan klaim kepemilikan darah dan melihat barang-barang di dalamnya, matanya langsung berbinar. Pedang roh kelas 1 dan 2 botol pil, jangan bilang. Saat dia memikirkan ini, dia segera mengeluarkan pedang roh dari cincin tata ruang. Origin energi melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan pedang. Hanya dalam sekejap, sinar pedang yang menyilaukan meroket darinya. Energi langit dan bumi berputar di atas langit dan berkumpul menjadi fenomena langit dan bumi. Pertama, 4.000 siluet naga bertanduk kuno muncul sebelum 3.600 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Peningkatan 90%. Ketika Chen Shaoxuai melihat fenomena langit dan bumi di atas kepalanya, tubuhnya mulai bergetar karena kegembiraan. Adapun 2 botol pil lainnya, Chen Shaoxuai kira-kira bisa menebak apa itu. Mereka tidak diragukan lagi adalah 2 botol pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan lebih dari 90% kemurnian yang disebutkan Duan Lingtian sebelumnya. Pada saat ini, Chen Shaoxuai menyadari taruhan yang dibuat Duan Lingtian dengannya sebelumnya hanyalah lelucon. Duan Lingtian telah lama menyiapkan barang-barang ini untuknya. Saat Chen Shaoxuai memikirkan ini, dia segera berterima kasih kepada Duan Lingtian. Terima kasih, Duan Lingtian. Sejak kapan kamu menjadi begitu sopan? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia terkekeh. Senyum mengejek muncul di wajahnya sekali lagi. Sekarang setelah kamu mengganti pedangmu, kenapa kamu tidak, kamu tahu, berlatih dengan hammer sedikit lagi? Kali ini, Chen Shaoxuai hanya memutar matanya ke arah Duan Lingtian. Dia tidak bisa diganggu untuk menjawab. Lagi pula dia bukan masokis. Namun, dia sangat ingin tahu tentang boneka yang dibuat Duan Lingtian ini dari lubuk hatinya. Duan Lingtian, sejauh yang saya tahu, bahkan boneka yang dimobilisasi oleh batu asal kelas tertinggi hanya memiliki kekuatan yang paling banyak setara dengan seniman bela diri tahap transformasi Void tingkat ke-7. Paling-paling, seseorang hanya dapat menggabungkan fragmen konsep dengannya. Chen Shaoxuai bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi, bonekamu memiliki kekuatan yang benar-benar melebihi milikku, bagaimana kamu bisa membuatnya? Meskipun dia hanya menggunakan pedang roh kelas 2 sebelumnya, dia masih bisa menggunakan kekuatan naga hitam kuno dan 5.000 naga bertanduk kuno jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, boneka yang dibuat Duan Lingtian tidak terpengaruh oleh kekuatannya sama sekali. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kekuatan boneka itu jauh melampaui miliknya. Adapun seberapa kuat itu, dia tidak tahu sama sekali karena serangan boneka itu terlalu cepat sehingga fenomena langit dan bumi bahkan tidak mengeras tepat waktu. Formasi prasasti, Duan Lingtian menjawab pertanyaan Chen Shaoxuai dengan belak-belakan. Tidak ada hubungannya dengan dia apakah Chen Shaoxuai mengerti kata-katanya atau tidak. Ikut aku untuk jalan-jalan. Tiba-tiba, Duan Lingtian memandang Chen Shaoxuai seolah-olah dia dihantam oleh kesadaran. Bingung, Chen Shaoxuai bertanya, kemana? Meskipun Duan Lingtian tidak menjawab Chen Shaoxuai menemukan jawabannya segera setelah itu. Ini karena Duan Lingtian harus menanyakan arah kepada seseorang. Tempat Duan Lingtian ingin membawa Chen Shaoxuai adalah sekte bela diri sejati. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka berdua berhasil tiba di tanah milik sekte bela diri sejati. Perkebunan True Martial Sekte sangat tenang. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat keanehan di udara. Beberapa waktu lalu, keributan pecah di Sekte Bela Diri Sejati setelah berita kematian pemimpin Sekte Wulai dikirim kembali ke sini. Sejak saat itu, kesedihan telah turun di tempat itu. Namun,
Para tetua dan murid Sekte Bela Diri Sejati tidak pergi meskipun pemimpin Sekte Wulai sudah mati. Sekte Bela Diri Sejati memiliki sesuatu yang mereka dambakan. Mengesampingkan semuanya, hanya Vena batu asal bermutu tinggi yang dikendalikan Sekte Bela Diri Sejati sudah cukup untuk membuat para tetua dan murid Sekte Bela Diri Sejati tetap tinggal. Berdiri di langit di atas tanah milik Sekte Bela Diri Sejati, Duan Lingtian melihat ke tanah itu dan mengumumkan dengan suara yang riuh, "Saya Duan Lingtian, pemimpin sekte dari Sekte Lingtian." Suara Duan Lingtian mengandung origin energi dan jatuh dari langit seperti bom. Itu menyapu seluruh harta Sekte Bela Diri Sejati dan mengejutkan semua orang. Pemimpin Sekte Lingtian Sekte. Apakah itu Duan Lingtian pemimpin sekte dari Sekte Lingtian? Orang yang membunuh pemimpin sekte itu. Kenapa dia ada di sini? Jangan bilang dia di sini untuk membasmi akarnya juga. Sebuah kegemparan meletus di rel seluruh tru marsial sekte ini. Sebagian besar tetua dan murid Sekte Bela Diri Sejati merasa ngeri, hanya beberapa yang tetap tenang dan tenang. Selain Wulai, pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Sejati, beberapa orang ini adalah yang terkuat di Sekte Bela Diri Sejati. Setelah mereka mendengar suara bergema dari langit, wajah mereka berubah murung. Detik berikutnya, mereka melayang ke langit dan menuju ke arah dari mana suara itu berasal. Duan Lingtian melayang dengan tenang di udara. Tidak ada kejutan di matanya sama sekali bahkan ketika beberapa sosok ini muncul di depan matanya. Pemimpin Sekte Duan, orang-orang yang muncul di depan Duan Lingtian adalah 3 pria tua di atas usia 70 tahun. Begitu mereka bertiga muncul, mereka membungkuk hormat pada Duan Lingtian. Adegan ini mengejutkan Chen Shaoxuai yang berdiri di sebelah Duan Lingtian. Apakah ketiga orang tua ini waras? Faktanya, lebih dari sebulan yang lalu, Duan Lingtian telah membunuh pemimpin sekte mereka dan Raja Bela Diri tingkat ke-8. Namun, mereka tidak hanya tidak membalas dendam dari Duan Lingtian, tetapi mereka bahkan membungkuk dengan rendah hati di depannya. Sepertinya ketiga lelaki tua ini benar-benar tidak ingin berpisah dengan harta Sekte Bela Diri Sejati. Chen Shaoxuai dengan mudah menebak alasannya. Jika mereka bersedia berpisah dengannya, mereka akan pergi sejak lama alih-alih tetap tinggal. Bagaimanapun, setiap orang normal harus tahu ada kemungkinan bahwa pemimpin Sekte Lingtian Sekte mungkin berkunjung ke Sekte Bela Diri Sejati setelah membunuh pemimpin sekte mereka untuk membasmi sekte tersebut. Duan Lingtian menatap ketiga lelaki tua di depan matanya dengan tenang dan bertanya dengan santai, "Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Bela Diri Sejati akan menjadi sekte yang berafiliasi dengan Sekte Lingtian. Setiap tahun, Anda akan menyerahkan 300 batu asal kelas tertinggi, dan 1 juta batu asal bermutu tinggi ke Sekte Lingtian. Apakah Anda keberatan?" Adapun ketiga lelaki tua itu, warna telah terkuras dari wajah mereka saat mereka mendengar paruh pertama kata-kata Duan Lingtian. 1 juta batu asal bermutu tinggi masih dapat diterima, tetapi 300 batu asal bermutu tinggi tentu tidak mungkin dengan kekuatannya. Vena batu asal yang dikendalikan Sekte Bela Diri Sejati hanyalah vena batu asal bermutu tinggi. Bahkan jika mereka mengirim sejumlah besar tenaga kerja, masih akan sulit bagi mereka untuk menggali 300 batu asal kelas tertinggi dalam setahun. Namun, mereka bertiga gemetar bersamaan setelah mereka mendengar niat membunuh bersembunyi di paruh kedua kata-kata Duan Lingtian. Tidak, mereka bertiga menggelengkan kepala secara bersamaan. Seolah-olah mereka takut pemuda berbaju ungu itu akan menyerang mereka jika mereka terlalu lama menjawab. Pemuda berbaju ungu ini adalah seseorang yang mampu membunuh pemimpin sekte mereka, Wulai. Kekuatan Wulai setara dengan mereka. Namun, ini bukan satu-satunya alasan mereka takut pada pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depan mereka. Mereka mendengar bahwa lebih dari sebulan yang lalu ketika dia membunuh pemimpin sekte Wulai dari Sekte Bela Diri Sejati, pemimpin Sekte Lingtian Sekte juga telah membunuh 4 orang lainnya di tahap Raja Bela Diri tingkat ke-9. 4 Raja Bela Diri tingkat ke-9 semuanya adalah pemimpin pasukan kelas 1 yang berada di tingkat menengah ke bawah. Mengesampingkan fakta bahwa mereka hanya pembangkit tenaga listrik dari kekuatan tingkat pertama tingkat rendah, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas dari kekuatan tingkat pertama tingkat menengah bawah semuanya telah dimusnahkan. Karena alasan ini, mereka hanya bisa mengakui inferioritas mereka sendiri. Detik berikutnya, ketiga lelaki tua itu membungkuk dan memberi hormat kepada Duan Lingtian secara bersamaan. Selamat siang, pemimpin sekte. Bab 1195, Hutan Batu yang Hilang, Kaisar Bela Diri Siki.
Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Sama seperti itu, sekte bela diri sejati selamat. Harga yang harus mereka bayar adalah menjadi sekte yang berafiliasi dengan sekte Lingtian. Selain itu, mereka harus membayar sejumlah besar batu asal bermutu tinggi dan bermutu tinggi ke sekte Lingtian setiap tahun. Setelah meninggalkan sekte bela diri sejati dan kembali ke sekte Lingtian, Duan Lingtian mencari Zhang San. Mulai besok dan seterusnya, kumpulkan semua pengrajin senjata dan alkemis kelas 1. Setelah mengajar kalian semua sebentar, aku harus melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jauh, kata Duan Lingtian kepada Zhang San. Zhang San menjawab dengan hormat, menunjukkan bahwa dia mengerti. Keesokan paginya, sesuai perintah Duan Lingtian, Zhang San mengumpulkan semua pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 sehingga Duan Lingtian bisa mengajari mereka. Kelompok pengrajin senjata dan alkemis bergabung dengan sekte Lingtian demi namanya. Jika dia tidak memberi mereka permen, kemungkinan besar mereka akan segera pergi. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat Duan Lingtian. Karena alasan ini, Duan Lingtian mengajari mereka dengan sabar dan bahkan menyempurnakan senjata dan obat-obatan di depan mereka tanpa menyembunyikan apapun. Itu semua tergantung pada keberuntungan mereka seberapa banyak yang bisa mereka pahami. Seiring berjalannya waktu, kelompok pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 yang telah bergabung dengan sekte Lingtian akhirnya memahami pencapaian Duan Lingtian dalam penyempurnaan senjata dan obat-obatan Dao. Mereka dipenuhi dengan kekaguman yang tulus dan bahkan lebih bertekad untuk tinggal di sekte Lingtian. Mereka percaya selama pemimpin sekte ini tetap di sini dan mereka dapat menerima bimbingan darinya, pencapaian mereka dalam penyempurnaan senjata dan obat-obatan Dao pasti akan sangat meningkat. Ketika Duan Lingtian dengan sabar mengajar sekelompok pengrajin senjata dan alkemis, termasuk Zhang San, Yun Gang, penatua penjaga dari puncak yang mantan sekte Yin yang akhirnya tiba di tujuannya di tanah yang jauh di sisi selatan tanah dalam. Itu adalah hutan batu yang sepi. Biasanya, sangat sedikit orang yang datang ke hutan batu ini. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka biasanya akan tersesat di dalamnya. Dikatakan bahwa ada banyak formasi prasasti tak terduga yang diletakkan di hutan batu ini. Sangat sedikit orang yang memasuki hutan yang berhasil keluar hidup-hidup. Tidak banyak orang yang tahu hutan batu ini adalah tempat budidaya kaisar bela diri yang kuat. Hutan batu ini juga dikenal sebagai hutan batu yang hilang. Selain kaisar bela diri itu, orang lain yang berkultivasi di hutan batu yang hilang ini terdiri dari beberapa murid dan pengikut kaisar bela diri. Pemilik hutan batu yang hilang adalah kaisar bela diri itu. Gelar kehormatannya adalah Kaisar Bela Diri Siki. Yun Gang berdiri di dekat hutan batu yang hilang. Namun, dia tidak berani melangkah lebih jauh. Melihat ke hutan batu, dia mengumumkan dengan hormat, penatua tertinggi Yun Gang dari puncak yang sekte Yin yang ada di sini untuk melihat Tuan Yang Chun. Tuan Yang Chun. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Yun Gang, sesosok muncul entah dari mana dari hutan batu. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Kamu mencari kakak senior Yang Chun. Pria tua berpakaian abu-abu itu bertanya sambil menatap Yun Gang tanpa ekspresi. Ya, jawab Yun Gang cepat. Dia tidak berani mengendur sama sekali. Dia tahu lelaki tua berpakaian abu-abu yang berdiri di depannya adalah pengikut Kaisar Bela Diri. Pengikut Kaisar Bela Diri tidak begitu penting. Faktanya, banyak pengikut Kaisar Bela Diri bahkan belum pernah melihat Kaisar Bela Diri yang dengan sukarela mereka tundukkan dengan mata kepala sendiri sebelumnya. Mereka yang memiliki posisi tertinggi tidak diragukan lagi adalah murid langsung dari Kaisar Bela Diri. Murid langsung Kaisar Bela Diri semuanya adalah pembangkit tenaga jenius yang dipilih secara pribadi oleh Kaisar Bela Diri. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengejutkan, dan kebanyakan dari mereka berada di puncak tahap Martial Monarch. Bahkan mereka yang tidak berada di puncak Martial Monarch stage luar biasa dan berbakat di antara rekan-rekan mereka. Rekan, dalam konteks ini merujuk pada orang-orang dengan usia yang sama di benua Cloud, termasuk Varian. Murid langsung Kaisar Bela Diri sering melihat Kaisar Bela Diri untuk menerima bimbingan darinya. Setelah murid langsung Kaisar Bela Diri, kelompok di bawah mereka bukanlah pengikut Kaisar Bela Diri. Sebaliknya, itu adalah murid Kaisar Bela Diri. Murid Kaisar Bela Diri kadang-kadang bisa melihat Kaisar Bela Diri dari jauh, tetapi mereka tidak dapat menerima bimbingan atau ajaran apapun dari Kaisar Bela Diri. Selain itu, Kaisar Bela Diri bahkan mungkin tidak tahu siapa mereka.
Murid Kaisar Bela Diri ini dikelola oleh murid langsung Kaisar Bela Diri. Jika murid langsung Kaisar Bela Diri dalam suasana hati yang baik, maka mereka akan mengajari mereka satu atau dua hal. Lebih jauh di bawah murid Kaisar Bela Diri adalah pengikut Kaisar Bela Diri yang berada di bagian bawah hierarki. Singkatnya, mereka adalah pengikut Kaisar Bela Diri. Singkatnya, mereka sebenarnya adalah pesuruh Kaisar Bela Diri. Mirip dengan pria tua berpakaian abu-abu yang berdiri di depan Yungang. Dia adalah pengikut Kaisar Bela Diri dan bertanggung jawab untuk menjaga pintu masuk. Namun, meskipun pengikut Kaisar Bela Diri berada di bagian bawah hierarki, orang luar tidak berani memandang rendah mereka, apalagi mengambil inisiatif untuk berkelahi dengan mereka atau membunuh mereka. Tidak peduli apa, pengikut Kaisar Bela Diri masih menjadi bagian dari hierarki Kaisar Bela Diri, bahkan jika dia hanya seorang pesuruh atau penjaga. Tidak ada yang berani memandang rendah atau berkelahi dengan seseorang yang memiliki hubungan dengan Kaisar Bela Diri. Tunggu di sini sebentar, aku akan memberitahu kakak senior Yang Chun. Pria tua berpakaian abu-abu itu tidak berani lalai setelah dia mengetahui Yungang ada di sini untuk mencari Yang Chun. Setelah mengangguk pada Yungang, dia kembali ke hutan batu dan menghilang di depan mata Yungang. Meskipun Yang Chun bukan murid langsung Kaisar Bela Diri, dia masih seorang murid. Baik itu kekuatan atau statusnya, dia masih berperingkat lebih tinggi darinya. Setelah lelaki tua itu pergi, Yungang melayang di udara dan menunggu dengan sabar. Pada saat ini, hutan batu di depannya tidak berbeda dengan monster. Dia tidak berani melangkahi batas sama sekali. Di masa depan, aku akan bisa memasuki tempat ini dan menjadi pengikut Kaisar Bela Diri juga. Entah bagaimana, senyum muncul di sudut mulut Yungang. Senyum itu menyilaukan seolah-olah dia sudah bisa melihat dirinya menjadi pengikut Kaisar Bela Diri. Waktu terus berlalu dengan tenang. 30 menit berlalu dengan sangat cepat, tetapi Yungang masih menunggu dengan sabar seperti sebelumnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara samar angin bergema di depan dan menarik perhatian Yungang. Dia melihat sosok bertubuh sedang di depannya ketika dia mengangkat kepalanya. Itu adalah pria parubaya berpakaian hijau yang memiliki sepasang alis tebal dan mulia. Itu tampak megah, tetapi pada saat yang sama, itu tidak terlihat galak. Dia menatap lekat-lekat pada Yungang begitu dia tiba. Yungang, pria parubaya itu mengerutkan kening sebelum akhirnya mereda. Sepertinya dia sedikit mengingat Yungang. Tuan Yang Chun, Yungang tidak berani lalai meskipun setengah baya berperilaku santai. Dia membungkuk hormat padanya. Saya Yungang, penatua penjaga dari puncak yang Sekte Yin Yang. Saya senang bertemu dengan Anda sekali sebelumnya, Tuan Yang Chun. Mantan Sekte Yin Yang, apa artinya itu? Pria parubaya ini tidak lain adalah Yang Chun, murid di bawah komando Kaisar Bela Diri Shiki. Setelah dia mendengar kata-kata Yungang, dia bingung. Tuan Yang Chun, Sekte Yin Yang sudah tidak ada lagi. Yungang menghela nafas. Bagaimana dengan Yang Hong? Yang Chun tampaknya tidak peduli dengan keberadaan Sekte Yin Yang. Dia lebih peduli tentang Yang Hong, adik tirinya. Mereka berbagi ayah yang sama. Di bawah tatapan Yang Chun, Yungang menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, Tuan Puncak I telah mati. Mati. Satu kata ini seperti ledakan yang menggelegar di telinga Yang Chun. Wajahnya langsung berubah murung. Sejak muda, keduanya tidak akur satu sama lain. Namun, dia dan Yang Hong masih saudara-saudara. Apapun yang terjadi. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Namun, dia baru tahu bahwa adik laki-lakinya telah meninggal. Wei Hao, Yang Chun bertanya pada Yungang dengan suara berat. Meski pertanyaannya hanya terdiri dari satu kata, makna yang tersirat sangat jelas. Dia ingin tahu siapa yang membunuh saudaranya, Yang Hong. Ketika dia mengetahui tentang kematian Yang Hong, sedikit kebencian di hatinya terhadap saudaranya segera menghilang tanpa jejak. Itu digantikan oleh kesedihan sebagai gantinya. Itu adalah adik laki-lakinya yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Itu seseorang bernama Duan Lingtian, jawab Yungang. Ceritakan detailnya. Wajah Yang Chun dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam. Suaranya tidak memungkinkan keberatan. Ada sedikit kemarahan dalam suaranya juga. Mata Yungang sedikit cerah saat mendengar ini. Dia tahu dia telah menebak dengan benar. Meskipun Yang Chun tidak pernah berhubungan baik dengan adik laki-lakinya, Yang Hong, dia ingin membalaskan dendamnya daripada menyelesaikan masalah lama dengannya. Ya,
Jawab Yungang dengan hormat dan memberitahunya seluk-beluk seluruh kejadian tanpa melewatkan apapun atau menyembunyikan apapun. Dia tahu tidak ada gunanya menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan teknik yang dimiliki orang sebelum dia akhirnya akan menemukan kebenaran. Itu akan memperburuk keadaan jika dia memilih untuk menyembunyikan sesuatu. Duan Lingtian, Yang Chun bergumam. Matanya berbinar seolah-olah dia akan melahap seseorang. Pada saat yang sama, tatapannya mendarat di Yungang. Kamu pintar karena menemukan cara untuk membuatnya tetap di belakang. Setelah aku membalaskan dendam saudaraku yang tidak berguna itu, aku akan memenuhi satu permintaanmu selama itu dalam lingkup kekuasaanku dan tidak akan mempersulit keadaan. Aku, Tuan Yang Chun, saya ingin menjadi pengikut Kaisar Si, jawab Yungang tanpa tergesa-gesa setelah dia menarik napas dalam-dalam. Kaisar Si adalah nama singkatan dari Kaisar Bela Diri Siki. Kaisar Bela Diri Siki adalah pemilik hutan batu yang hilang ini, dan Yang Chun adalah muridnya. Ini mudah, Yang Chun menjawab dengan lemah, selama aku bisa membalaskan dendam saudaraku yang tidak berguna itu, aku jamin kamu akan bisa menjadi pengikut Kaisar Bela Diri. Terima kasih, Tuan Yang Chun. Setelah mendengar ini, senyum muncul di wajah Yungang. Tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi bersamamu ke Sekte Lingtian setelah aku menyelesaikan beberapa masalah. Yang Chun memberitahu Yungang sebelum dia menghilang ke hutan batu yang hilang. Segera setelah itu, Yang Chun tiba di depan sebuah rumah batu di hutan batu yang hilang. Rumah batu itu dibuat dengan melubangi batu raksasa. Itu terlihat sangat unik. Kakak Zhou, Yang Chun memanggil dengan hormat di luar rumah batu. Suara mendesing. Ketika kata-kata Yang Chun keluar dari mulutnya, sosok besar muncul di depannya. Itu adalah seorang pria muda berpakaian hitam. Dengan ekspresi menyendiri dan matanya yang tajam, dia memberikan tekanan besar kepada orang-orang di sekitarnya. Di hadapan pemuda berpakaian hitam ini, Yang Chun sama sekali tidak berani berdiri dari busurnya. Meskipun dia adalah murid Kaisar Bela Diri, dia bukan apa-apa di depan yang lain. Jika dia dibunuh oleh orang ini, tidak akan ada konsekuensi sama sekali. Kaisar Bela Diri Siki bahkan tidak akan mempedulikannya sama sekali.